Perkenalkan, nama saya Martin Luther Winta dari IF5A Karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus dan hipertensi. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis adalah suatu penyakit kronis ketika kadar gula darah dalam tubuh terlampau tinggi dan berada di atas normal. Tingginya kadar gula darah penyebab diabetes mellitus dapat terjadi karena kurangnya hormon insulin ataupun tidak tercukupinya hormon insulin, karena tubuh tidak dapat menggunakannya secara optimal. Kedua hal tersebut dapat terjadi secara tunggal atau kombinasi. Glukosa sendiri berasal dari sumber makanan yang dikonsumsi lalu diolah tubuh dan menjadi sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Kadar gula darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Pankreas melepaskan insulin ke dalam aliran darah dan membantu glukosa dari makanan masuk ke dalam sel-sel seluruh tubuh. Akan tetapi, jika tubuh tidak membuat cukup insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik, dapat menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan membuat glukosa menumpuk dalam darah. Hal ini yang membuat kadar gula dalam darah menjadi tinggi dan menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Jenis-jenis diabetes mellitus. Secara umum terdapat 3 jenis utama diabetes mellitus, yakni diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Apa itu diabetes mellitus tipe 1? Sering disebut diabetes mellitus tergantung insulin. Diabetes tipe ini terjadi karena sistem imun tubuh menyerang sel beta pankreas yang berperan untuk menghasilkan hormon insulin, dan lebih dari 90% mengalami kerusakan permanen. Diabetes tipe 1 ini biasanya muncul karena pengaruh gaya hidup dan lebih sering terjadi pada anak-anak dan dewasa. Penyakit diabetes tipe 1 ini termasuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan bertahan seumur hidup, tetapi gejala diabetes dapat dikendalikan. Pada diabetes mellitus tipe 1, tubuh tidak memproduksi insulin sehingga membutuhkan tambahan insulin dari luar setiap hari. Pengobatan untuk diabetes mellitus tipe 1 ini meliputi suntikan insulin atau menggunakan pompa insulin, mengonsumsi makanan sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan mengendalikan tekanan darah dan kontrol kolesterol. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebut juga diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Diabetes mellitus jenis ini merupakan jenis yang paling banyak terjadi. Hampir 9 dari 10 penderita diabetes adalah diabetes tipe 2. Seseorang bisa menderita diabetes tipe 2 pada usia berapapun, bahkan pada usia anak-anak. Pada diabetes tipe 2, tubuh manusia dapat memproduksi insulin, tetapi insulin gagal melakukan tugasnya, sehingga glukosa tidak masuk ke dalam sel. Pada penderita diabetes tipe 2, tubuh memproduksi insulin dengan jumlah makin sedikit secara periodik. Oleh karena itu, dilakukan peningkatan dosis obat atau mulai menggunakan insulin untuk menjaga diabetes agar tetap terkontrol dengan baik. Perawatan untuk tipe 2 termasuk minum obat antidiabetes, mengkonsumsi makanan sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengkonsumsi aspirin setiap hari, dan mengendalikan tekanan darah dan kadar kolesterol. Yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan kondisi yang terjadi pada beberapa kasus kehamilan, yakni sekitar 1 atau 20 kasus kehamilan. Selama kehamilan, tubuh memproduksi insulin ekstra yang dihasilkan hormon agar melakukan tugas dengan baik. Namun, beberapa wanita gagal memproduksi insulin ekstra, sehingga mereka mendapatkan diabetes gestasional. Diabetes gestasional biasanya hilang bila kehamilan sudah berakhir. Wanita yang mengalami diabetes gestasional sangat mungkin untuk berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Gejala diabetes mellitus. Yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, sering haus. Penyebab diabetes mellitus tipe 1 yaitu belum diketahui.
tetapi dapat dipengaruhi juga oleh peran sistem daya tahan tubuh. Penyebab diabetes mellitus tipe 2 yaitu sel-sel tubuh mengalami resistensi terhadap aksi insulin sehingga pankreas tidak dapat membuat insulin yang cukup untuk mengatasi resistensi. Beberapa penyebab mellitus tipe 2: faktor usia di atas 45 tahun, kegemukan atau obesitas, riwayat keluarga, ras, memiliki bayi dengan berat lahir lebih dari 4.000 gram, memiliki diabetes selama kehamilan, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula darah yang tinggi, memiliki kondisi kesehatan lain yang terkait insulin, memiliki riwayat penyakit jantung atau stroke. Penyebab diabetes gestasional: selama kehamilan, plasenta menghasilkan hormon untuk mempertahankan kehamilan. Hormon-hormon ini membuat sel-sel menjadi lebih tahan terhadap insulin. Biasanya pankreas akan merespon dengan memproduksi cukup insulin tambahan untuk mengatasi resistensi ini. Tetapi terkadang pankreas tidak dapat melakukannya. Ketika hal ini terjadi, maka jumlah glukosa yang bisa masuk ke sel-sel tubuh menjadi terlalu sedikit dan kebanyakan yang tinggal di darah sehingga mengakibatkan terjadinya diabetes gestasional. Pencegahan untuk diabetes mellitus. Pencegahan untuk penyakit diabetes mellitus tipe 1 tidak dapat dicegah. Untuk diabetes mellitus tipe 2 dapat dicegah dengan cara menjaga pola hidup sehat berupa mengurangi makanan tinggi karbohidrat, meningkatkan asupan makan tinggi, meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga teratur 30-45 menit sehari sebanyak 3-5 kali per minggu, menurunkan berat badan, pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2 terdapat beberapa macam obat diabetes yang bisa digunakan. Yang pertama, metformin. Yang kedua, sulfonylurea. Yang ketiga, pioglitazone. Yang keempat, gliptin. Yang kelima, agonis GLP-1. Yang keenam, acarbose untuk memperlambat pencernaan karbohidrat. Yang ketujuh, nateclinide dan repaglinide. Yang kedelapan, terapi insulin. Yang kedua, kita akan membahas hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah tinggi akan semakin tinggi. Hipertensi dapat diketahui dengan rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setidaknya orang dewasa juga untuk melakukan pemeriksaan darah, termasuk tekanan darah setiap 5 tahun sekali. Faktor risiko hipertensi: berusia di atas 65 tahun, konsumsi makanan tinggi garam, kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurangnya asupan buah dan sayuran, jarang berolahraga, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, mengonsumsi minuman beralkohol. Gejala-gejala hipertensi: yang pertama, sakit kepala, lemas,
masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Diagnosis hipertensi. Dokter atau tenaga ahli biasanya akan memakaikan manset di lengan tiup di sekitar lengan dan mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Hasil pengukuran tekanan darah dibagi menjadi 4 kategori umum. Tekanan darah normal adalah tekanan darah di bawah 120/80 mmHg. Prahipertensi berkisar 120-139 mmHg. Hipertensi tahap 1 140-159 mmHg. Hipertensi tahap 2 tergolong lebih parah. Hipertensi tahap 2 tekanan sistolik 160 mmHg atau lebih tinggi. Cara pengobatan hipertensi. Obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain obat untuk membuang kelebihan garam, obat untuk melebarkan pembuluh darah, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah, obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks, obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga dapat dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau terapi yoga. Pencegahan hipertensi dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Oke, sekian dari saya, Martin Luther Menta. Terima kasih.